Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Semuanya shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama di tempat ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara pada hari ini akan ditemani oleh suami saya, my partner in crime, Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus-menerus belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam mengisi kehidupan kita yang sementara ini. Dan umur memang boleh bertambah, tapi menjadi dewasa terutama dalam iman itu adalah pilihan. Dan pada hari yang berbahagia ini kita kedatangan satu narasumber kita, tamu kita yang jauh dari Sydney, Australia, Romo Mohan. Ya, selamat datang Romo di acara bersama-sama dengan kita, Romo Agustinus Handoko, HS, MSC. Ya, Dan terima kasih Romo udah selamat menyediakan. malam. Ya, thank you. Terima kasih udah menyediakan waktunya untuk bersama-sama dengan kita dengan perbedaan waktu yang ada. Dan topik kita hari ini adalah suara Tuhan atau suara dunia. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan, tune in dengan Tuhan dalam kehidupan yang benar-benar amat sangat bising ini. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari bersama-sama kita satukan hati, kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, agar acara bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendaknya. Mari kita satukan hati kita. Nanti berkat penutup sama Romo ya, Romo ya. Ya, Thank you. Baik, mari bersama-sama kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi, selamat sore, selamat malam Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang boleh kami terima Bapa pada hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali berkumpul Bapa untuk boleh belajar bersama Bapa, mendengar suaramu, dan bagaimana kami bisa sungguh Bapa melekat dengan Engkau dalam kehidupan yang amat sangat bising hari-hari ini. Bapa yang makasih dengan segala kelemahan kami, Bapa, kami mau persembahkan Bapa seluruh waktu kami yang 60-90 menit ke depan ini kepadamu. Biarlah Kau pimpin dan bimbing kami. Kau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Bekerjalah dan berkaryalah lewat acara kami pada hari ini. Urapi dan Kau boleh berkati Romo Handoko dengan semua yang akan Romo sharingkan pada hari ini Bapa, urapi Romo dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapi lidah, hati, dan bibirnya. Agar apapun yang Romo boleh sharingkan, boleh bagikan kepada kami, boleh sungguh menguatkan kami, dan membawa kami untuk boleh melekat dengan Engkau Bapa, dan boleh menajamkan telinga rohani kami, untuk boleh mendengar suara-Mu dan boleh berjalan terus bersama-sama dengan Engkau. Terangi kami ya Roh Kudus, agar apapun yang boleh kami pelajari bersama pada hari ini, boleh sungguh menguatkan kami dalam perjalanan iman kami. Dan kami mohon berkat-Mu juga untuk semua teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini dan menyaksikan di lahan YouTube PDK Maria Bunda Allah. Biarlah mereka juga boleh mendapat berkat-Mu, mendapat kekuatan daripadamu. Dan berkati acara kami dari awal hingga akhir nanti Bapa, dan kami persembahkan semua acara kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. langsung ya. Ya langsung aja Romo. Oh, Gak ada usah pakai langsung. aling-aling lagi. Ya, oke. Terima kasih. Nah, sekarang boleh ditayangkan film ini, film tadi yang saya berikan ke Grace. Boleh? Ya, Nancy TikToknya udah siap kah? Dia masih mute ya, Nancy. Ya, Romo, sebentar Romo, saya
kirim dulu Romo buat di-download. If I may know, how old are you now, Bang? Tahun ini 58. Wow. Ya, yang lu bangun adalah hubungan lu dengan di atas. Baru gue bilang Tuhan. Maaf Romo, bisa minta waktunya nggak? Bentar. Mana? Bisa minta waktunya dulu sebentar Romo. Oh, ini Belum. musisiannya belum siap, Romo. Baik, kita ngobrol Oke. dulu deh sebentar, Romo. Nah, Oke. apa namanya? Saya waktu lagi mikir-mikir tentang tema hari ini, saya cuma mikir satu. Kita hari-hari ini benar-benar amat sangat pusing dengan berbagai macam news yang ada di dunia. Entah Oh, itu kejahatan di mana-mana, susah di mana-mana, terus yang beginilah, yang begitulah, dan apa namanya, wah, news seliweran kemana-mana dan bikin orang tuh jadi khawatir, ya. Suara-suara dunia begitu berisik, tuh sehingga kadang-kadang oh, kalau kita nggak tune in, kalau kita benar-benar kita yang beriman aja kita suka, aduh, yang mana sih yang benar gitu loh. Jadi kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, kalau kita nggak banyak mendengarkan firman Tuhan hari-hari ini, kita akan ke bawah arus. Benar-benar akan ke bawah arus ya, karena suara dunia begitu kenceng dan begitu kerasnya dan bikin bikin kita jadi kacau. Dan ketika saya mendapat inspirasi ini, maka saya bilang, ya, kita harus melekat dengan Tuhan dan kita harus benar-benar mendengarkan suara Tuhan yang kadang-kadang bisikannya tuh halus banget gitu loh. Yang kadang-kadang oh, kita tuh susah untuk kita mendengar dan sulit untuk kita mengerti. Makanya kenapa kita ambil tema ini. Dan mungkin Romo bisa cerita sedikit, Romo. Waktu pas Romo dapet ya. tema ini, apa pendapat Romo? Ya, terima kasih. Ketika saya dapat ini tawaran dari Grace ya tema ini, dan kalian kan namanya PD Bunda Maria Bunda Allah ya. Nah, Betul, Romo. tentu kita itu diajak untuk seperti Bunda Maria itu dengan menghadapi suara-suara dunia di sekitar kita ini, kan Bunda Maria itu selalu apa? Menyimpan dalam hati dulu, merenungkan dulu semuanya. Tidak langsung terima kabar, langsung kemudian di forward kemana-mana, di broadcast kemana-mana. Itu kan orang kecenderungan zaman sekarang begitu ya. Belum tahu check and recheck, belum merenungkan, belum kebenarannya, langsung kepingin menjadi orang pertama yang menyebarkan berita. Sepertinya bangga gitu. Ya, misalnya kan ada itu kabar orang Monsinyur, misalnya baru-baru Monsinyur Sutekno itu kan kena hoax toh. Oh, Monsinyur meninggal. Langsung dikirim tanpa check and recheck, ternyata belum. Wah, itu ya semacam gitu. Padahal kita ini ketika mendapat kabar sebetulnya kan seperti Bunda Maria itu loh. Segala sesuatu itu harus direnungkan dulu. Dan tentu renungannya tidak boleh terlalu lama. Kadang-kadang orang itu renung ketika diberi kabar, lalu merenungnya terlalu lama. Apalagi kalau kabar tentang tugas, ya tugas perutusan, itu biasanya bilang beri waktu saya 1 sampai 3 hari untuk merenung. Terlalu lama tuh, ya. Sehingga kadang-kadang lebih banyak menolaknya daripada menerimanya. Nah, Bunda Maria itu mengajak kita untuk ya, orang Jawa bilang itu sekarang itu apa istilahnya satset ya kayak Ganjar itu ya satset gitu ya harus merenung kemudian kita berkonsultasi dengan Tuhan. Ya, konsultasi dengan Tuhan itu bisa waktunya itu tidak lama-lama, tapi kita ada check and recheck-nya sebetulnya. Ya, maka nanti betul tadi yang dikatakan Riana tadi, kedekatan kita dengan Tuhan nanti yang akan saya terangkan. Kemudian juga apa ya, bahwa ketika kita menerima kabar, suara dan sebagainya, kita ceknya adalah apa? Sisi kebenaran. Apakah ini pada jalan kebenaran enggak? Gitu ya sehingga kita nanti bisa betul-betul menjadi orang yang mewartakan kebenaran, mewartakan suara Tuhan. Ya, nanti akan saya bawa ke sana itu kita. Ya, begitu. Videonya udah ready Semoga Romo. ready sudah.
Nancy udah ready? Oke, silakan. Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Sianturi. Bang. Tahun Bang Roni Sianturi, if I may know, how old are you now, Bang? tahun ini 58. Wow. Ya, yang lu bangun adalah hubungan lu dengan di atas. Baru gue bilang, Tuhan, gue angkat tangan. Makanya gue bilang Tuhan tuh luar biasa. Dia nggak bilang, gue tunggu lu minta maaf, nggak ada. Tapi ketika gue angkat tangan, Tuhan turun tangan. Nggak ada jalan lain yang bisa membuat lu dapat damai sejahtera itu selain lo intim dengan Tuhan. Bahkan di tempat tergelap pun Tuhan tuh ada loh. Tinggal bagaimana kita meresponnya aja. Jadi lo harus selalu berpikir baik aja tentang Tuhan. Jangan pernah selalu berpikir kenapa begini, kenapa begitu. Gue nggak pernah. Gue sudah tidak terkenal lagi loh, Mel. Gue nggak pernah muncul di mana-mana lagi loh, Mel. Tapi kenapa pekerjaan hari ini masih terus ada? Itu kan karena Tuhan pelihara gue. Alkitab itu kan firman yang hidup. Iya. Jadi apapun penyakit lo, apapun yang lo rasakan, apapun pergumulan lo, ketika lo membaca firman Tuhan, justru di situ kuasa Allah sedang bekerja. Lama-lama hikmat dari Tuhan tuh dikasih, lo harus begini, lo harus begini. Makanya sampai hari ini gue belajar untuk walaupun tak bosen ya, setiap hari doa tuh pasti bosen. Pasti ada bosan. Apalagi kalau kita capek kerja, capek tapi itu cuma tidak ada cara lain. Karena roh Allah yang ada di dalam kita itu harus kita kasih makan, Mel. Tapi kalau setiap hari kita charge, lo harus punya sejam aja tiap malam. Lo mau nangis kayak, lo mau apa kayak. Kelihatannya bosen, tapi pada saat kita bangun hubungan dengan Tuhan, ada satu energi yang Tuhan kasih untuk lo berjalan untuk esok hari, itu energinya dari situ, Mel. Oke, singkat ya sharing dari Roni. Ya, saya rasa sharing ini luar biasa. Ya, sekarang saya akan masuk ke sana sambil mengomentari sharingnya Roni dulu. Tapi kita share dulu. Saya punya ini ya, saya punya bahan. Oke, bisa melihat semua ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi salam, selamat malam, selamat sore, selamat pagi untuk kita semua. Ya, saya harap suara saya jelas ditangkap ya. Jelas, Romo. Oke, siap. Ya. Nah, dari sharing Roni tadi, saya dapat inspirasi. Ya, sebetulnya Roni usianya 58 ya, tapi mukanya seger ya. Masih cakep juga tuh ya. Nah, kalau Anda masih ingat tuh trio wek-wek, bukannya trio libel tuh ya. Nah, Roni masih cakep di usia 958 ya. Ya, selisih 4 tahun. Saya masih kelihatan lebih tua nih. Dia lebih cakep. Lalu dia kalau nggak salah dulu pernah nikah sama Atik CB ya, kalau nggak salah sama Atik CB, rocker dari Surabaya itu ya. Nah, apa yang dikatakan tadi ya, keintiman, intimisi dengan Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan ya. Tuhan itu ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, menyebutkan Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan pelihara hidup kita. Kedekatan dengan Tuhan membuat dia betul-betul yakin akan hidupnya, bahwa Tuhan itu memelihara kita apapun. Pokoknya intimasi dengan Tuhan memberikan energi untuk kita. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana kepekaan kita bisa mendengarkan suara Tuhan, berhadapan dengan suara dunia yang begitu luar biasa, ya, yang begitu membombardir kita. Seakan-akan suara dunia itu juga istilahnya sekarang apa? Mengintimidasi kita. Ya, kalau kita juga tidak mendengarkan suara dunia, ya, kita akan ketinggalan. Ya, tapi bagaimana kita punya filter untuk men-share, memilah-milah suara dunia itu, dan filter itu tidak lain dengan apa? Dengan kita dekat dengan Tuhan, filternya. Ya, maka sekarang saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan ya mengenai suara Tuhan ini dengan ayat yang akan kita dengarkan ya. Mari kita lihat bersama. Ya, Yohanes 10, 4-5. Ya, Yohanes 10, 4-5. Di situ dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya.
Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya, inspirasi ini saja Injil ini yang tidak kita renungkan bersama. Ya, kita harus bisa membedakan domba dan kambing. Ya, domba dan kambing. Ya, kalau domba itu pasti gembalanya di depan ya, domba. Ya, dia akan mengikuti sang gembala. Lalu suaranya akan didengar. Ya. Beda dengan kambing itu ya. Kalau dengan kambing itu harus sang gembalanya di belakang tuh. Karena kambing itu kalau enggak itu bisa kacau itu. Kalau misalnya gembalanya di depan, kambingnya di belakang, itu akan hilang tuh. Ya, tidak akan mengikuti sang gembala tuh. Bedanya domba dan kambing ya. Nah, kita sini bicara dengan domba yang kemudian suaranya dia bisa mendengar suara sang gembala dan sang gembala juga mengenal dia. Nah, ini mengandaikan apa? Ya, saudara-saudara terkasih, ketika kita bicara tentang bagaimana sih supaya kita itu menjadi orang-orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya. Dan mendengarkan suara Tuhan seperti tadi sudah saya katakan itu menjadi filter kita sebetulnya, filter kita ketika menghadapi suara dunia yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi kita sekarang ini butuh filter, ya. Yang dunia saat ini banyak seperti tadi saya ungkapkan di awal, kita itu begitu gampang untuk menerima kabar-kabar lalu tidak check and recheck langsung kita nyebarkan, ya, tanpa kita merenungkan kebenarannya. Dan maaf ya, di Indonesia itu masih banyak tanda kutip orang yang begitu gampang tersulut dengan berita terima langsung merasa panas ini sebenarnya belum check and recheck, ya. Bahkan itu aktivis-aktivis gereja pun begitu. Nah, ketika aktivis-aktivis gereja juga mengalami seperti itu menjadi keprihatinan karena apa? Berarti filter mereka itu tipis. Ketika orang filternya tipis, itu pertanyaannya, keterkaitannya atau kedekatannya atau intimasinya dengan Tuhan juga dipertanyakan loh. Ya maaf saja ya, saya agak tajam nih. Ketika ada orang itu mengatakan dia aktivis gereja, tetapi gampang tersulut emosi, gampang lalu tanda kutip menghakimi yang lain, itu tanda tanya loh. Apakah keaktifannya di gereja itu betul-betul karena dilandasi dengan intimasi dengan Tuhan? Jangan-jangan hanya intimasi dengan romonya itu. Nah, ini bahaya nih. Kalau intimasinya hanya dengan pastornya, belum tentu dekat dengan Tuhan loh. Ya, karena saya menemukan juga banyak para aktivis itu yang puas dengan romonya, dengan uskupnya itu kenal semua. Ya, tetapi kenapa orang yang seperti ini kedekatannya dengan para uskup, dengan para romo, tapi juga gampang sekali menghakimi yang lain. Kemudian gampang tersinggung, itu tanda tanya itu. Tanda tanya ini. Apakah dia itu kedekatannya dengan pribadi-pribadi yang katanya dekat dengan Tuhan juga, itu membuat dia juga terpengaruh untuk dekat dengan Tuhan. Ya, intimasi dengan Tuhan itu dibangun. Ya. Maka sekarang saya akan mengajak kita bersama, ya, apakah kita check and recheck. Ya, kalau kita mengatakan, saya kepingin menjadi orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, dan semua orang kepingin pasti, tapi kita check and recheck dulu. Apakah kita itu betul-betul melakukan yang ingin saya katakan ini ya. Ya. Yang pertama, ya, check and recheck. Bisa melihat ya tampilannya ya? Oke. Yang pertama, Yesus memberitahukan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti mengenali dan mendengar suaranya. Atau dengan kata lain, pasti akan hidup sesuai dengan kebenaran. Ini, ya. Jadi pertama, kalau kita ingin supaya kita ini ada bersama Tuhan, ya, dan kita ingin mendengarkan suara Tuhan, itu cek and recheck dulu, apakah ini secara keseluruhan, secara umum, apakah kehidupan kita ini sudah sesuai dengan kebenaran? Ini dicek dulu. Entah agamanya apa, hidup kita itu ada dalam kebenaran enggak? Ya. Kalau hidup kita itu sudah tidak ada dalam kebenaran, bagaimana ingin mengenal suara Tuhan?
ini akan sulit. Dan bagaimana kita akan ditangkap bahwa orang ini punya Tuhan, ya. Maka sekarang ini, kalau sekarang dihubungkan dengan dunia perpolitikan, secara hubungan ke sana, ada orang yang nuraninya kadang-kadang sudah nggak hidup lagi, ya. Mau memilih orang-orang menjadi pemimpin kita, menjadi presiden kita, tetapi kita nggak tahu ini rekam jejaknya seperti apa misalnya. Apakah orang ini betul-betul membawa kebenaran nggak, memperjuangkan kebenaran nggak, ya? Dan kita sungguh sangat aneh ketika ada orang yang mengatakan saya akan mendukung tokoh ini, padahal jelas tokoh itu intoleran misalnya. Tokoh ini betul-betul mengajak kita untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu harus kita pegang untuk bisa menguasai dan sebagainya. Itu saya rasa nurani harus bicara, ya. Sehingga betul-betul ketika orang itu kepingin mendengarkan suara Tuhan, itu pasti orang itu, ya, pasti hidup di dalam kebenaran. Ini menjadi check and recheck untuk kita semua, ya, tanpa terkecuali Anda dan saya. Hidup dalam kebenaran. Berani nggak kita untuk mengedepankan kebenaran? Maka lewat Rasul Paulus dikatakan tuh, kerajaan surga itu bicara soal apa? Soal sukacita, ya, dan hidup dalam kebenaran, kan begitu ya, sukacita dan hidup dalam kebenaran, ya. Jadi kita semua tanpa terkecuali kalau ingin supaya kita itu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kemudian kita juga menjadi semakin peka mendengarkan suara Tuhan, kita juga entah agamanya apa, pertama-tama kita harus pegang, aku harus hidup dalam kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mengasah kemampuan mengenal suara Tuhan, kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita perlu terbiasa hidup di dalam kebenaran. Hanya dengan cara demikian kita dapat membedakan antara suara Tuhan dan suara yang lain. Jadi, kalau kita ingin supaya hidup dalam kebenaran, hidup dalam roh dan kebenaran, dan itu juga terungkap dalam hati sebagai hamba, lagu, ya, lagu hati sebagai hamba itu kan bagus, ya, kita hidup dalam roh dan kebenaran tuh, ya. Untuk bisa hidup dalam roh dan kebenaran, ya, itu caranya apa? Dan ini salah satu yang harus kita buat, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya. Maka pertanyaan hari ini, apakah Anda sudah membaca firman Tuhan belum? Ya. Maka kita akan seringkali ketinggalan dengan saudara kita yang Kristen tuh. Mereka itu begitu luar biasa membaca kitab suci dan sebagainya, dan itulah sebetulnya untuk kita bisa mengenal Yesus lebih, ya kita harus mendengarkan firman-Nya, membaca. Dan luar biasa ketika kita membaca selalu aja loh ada inspirasi. Saya itu kalau boleh dibilang, saya sebagai imam itu membaca kitab suci, kalau kita memberikan homili itu biarpun bacanya sama, tetapi seringkali munculnya inspirasinya beda loh. Ya, dan itu yang saya rasakan. Yaitu ketika saya membaca di hadapan umat di Sydney, itu inspirasinya akan beda dengan ketika saya membaca di hadapan umat di Amerika, di LA misalnya, atau di Pennsylvania, di mana itu, ya. Itu beda. Inspirasinya tiba-tiba roh itu menggerakkan, saya ngomong ini loh saya di hadapan umatnya, umat di Jakarta, umat di Manado, ya, misalnya di Grogol, beda tuh. Seakan-akan roh itu langsung menggerakkan lewat firman itu. Jadi syarat supaya kita itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam roh, tidak kita perlu membaca firman Tuhan. Jadi supaya kita mampu mendengarkan suara Tuhan, kita harus juga kenal sama Tuhan itu. Bagaimana saya bisa mengenalkan suaranya kalau saya nggak kenal? Dan cara mengenalnya tidak lewat firman-Nya. Maka menjadi penting, dan sekarang ini begitu banyak sebetulnya, Bapak Ibu saudara terkasih, lewat Emmaus Journey, kemudian sekarang ini tiap hari mungkin orang itu ngirim toh. Ya. Tapi ya juga gitu, kadang-kadang orang itu sibuk ngirim renungan-renungan, dia sendiri nggak baca.
sibuk itu. Renungan mungkin dia dapat 5-10, kirim kemana-mana. Ya, dia mewartakan firman Tuhan, tetapi dia tidak merenungkannya. Ya. Sehingga ya itu akhirnya kita cenderung untuk menghakimi yang lain, cenderung untuk gampang tersinggung dan sebagainya. Maka saya juga sering mengatakan, kalau Anda mengirim, itu Anda baca dulu. Ya, baca dulu, renungkan dulu. Kalau Anda sudah merasa ini sangat bermanfaat dengan hidup saya, siapa tahu saya kirim bermanfaat untuk hidup orang lain. Jangan kita nggak tahu manfaatnya, langsung saja. Yang penting, wah apalagi yang memberi renungan romo-romo terkenal misalnya. Langsung cus. Waduh. Dengan dalih apa? Wah, saya kan dekat sama romo itu, gitu misalnya. Itu menurut saya juga nggak benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, saya dikatakan di situ, kalau kita itu mau mendengarkan suara Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Ya, ini dicek berikutnya. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenarannya. Itu sebabnya kita perlu mengetahui kebenaran supaya kita memiliki kemampuan membedakan mana suara Tuhan dan mana suara dunia. Ya. Jadi Tuhan itu kan kebenaran. Kalau ditanya waktu di depan Pilatus itu siapa? Akulah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kan ditanya gitu. Ya, kerajaan kebenaran. Jadi kebenaran itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita itu bertentangan dengan kebenaran, jelas kita tidak menyuarakan suara Tuhan, jelas kita bertentangan dengan Tuhan. Nah sekarang dari 3 hal ini, ya Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana supaya kita ini bisa betul-betul menjadi pribadi kemudian punya kepekaan. Ya. Itu dibutuhkan apa? Yang namanya keheningan, stillness, keheningan. Nah ini yang seringkali kita kurang. Seperti tadi Riana bilang, kita itu dijejeli dengan berbagai informasi, kemudian kita ini kan jadi lupa hening. Ya. Sulit orang untuk hening tempat tertentu 5-10 menit aja tenang itu sulit. Bagaimana kita bisa menemukan dan mendengarkan suara Tuhan kalau kita itu nggak pernah hening? Ini menjadi penting. Hening berarti apa? Kita diajak untuk itu meditasi misalnya. Nah ini meditasi menjadi penting untuk kita menjadi peka. Orang yang selalu meditasi itu semakin peka loh. Sedangkan orang yang nggak pernah meditasi cenderung pekok. Nggak peka tapi pekok. Itu ya, orang yang nggak pernah meditasi. Ya, pekok, Anda tahu ya kalau orang Jawa itu pekok. Nah itu, kalau kita meditasi peka. Ketika orang peka meditasi, ketika kita meditasi, kita itu dapat energi. Seperti tadi yang bahasanya Roni, kedekatan intimasi dengan Tuhan, kita itu dicas loh. Nah, kita ngecas kita itu dengan hening loh. Stillness, keheningan, lalu membiarkan Tuhan berbicara. Ya, berbicara dalam hidup kita. Please God, speak to us. Ya, bicaralah kepadaku dan kemudian kita dengarkan. Ya. Nah, ketika kita semakin hening, semakin mampu kita untuk menangkap suara Tuhan. Nah, suara Tuhan jangan kemudian dimengerti, ya mungkin ini hanya karunia orang-orang tertentu yang bisa menangkap langsung Tuhan, yaitu dikatakan dalam bahasa di karismatik kan kita dapat apa? Karunia untuk apa? Ya, karunia dari Allah itu. Tuhan bicara kepada saya ini dan sebagainya. Ada yang seperti itu, tapi banyak dari kita dibutuhkan kepekaan tuh ya. Kita peka, kemudian Tuhan ingin maunya ini. Ya. Nah, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kemudian kita juga dekat dengan orang-orang yang ingin kita doakan, yang ingin menjadi bagian dari hidup kita, orang itu dimasukkan dalam keheningan kita, Tuhan bicara atas apa dengan orang itu bisa terjadi. Tapi bagaimana kalau kita dengan Tuhan nggak dekat, dengan orang yang ingin kita doakan bisa nggak dekat, ya kita kayak bagaimana bisa itu lalu ada tune ya antara suara Tuhan dengan orang yang tidak kita doakan atau dengan pribadi kita, ya nggak mungkin itu. Maka menjadi penting ya mengenal suara Tuhan, tapi juga kita juga mengenal diri kita.
Banyak orang juga susah mendengarkan suara Tuhan karena dia nggak kenal dirinya. Orang takut untuk masuk dalam keningan kan harus mengenal dirinya. Ini. Dan ini yang seringkali menjadi halangan. Orang nggak kenal dirinya, bagaimana mengenal suara Tuhan, bagaimana mengenal orang lain. Maka menjadi penting kalau dihubungkan dengan ajaran Tuhan itu. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. Itu menjadi penting. Itu menjadi dasar pula. Sebelum saya mendengarkan syarat Tuhan, saya harus mendengarkan suara hati. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda mendengarkan suara hati Anda? Dan suara hati kita ini, suara hati yang benar, itu selalu mengarah kepada kebenaran. Ini kan muter terus sebetulnya. Jadi sebetulnya intinya, kalau kita bisa memfilter suara dunia, itu intinya you harus kenal dulu dirimu. Mengenal diri saya. Ya, mengenal diri. Mengenal diri itu bukan berarti egois loh. Orang kadang-kadang membedakan sulit. Oh, nanti saya mencintai diri saya itu egoisme. No, itu syarat kita harus mencintai diri kita. Mengenal diri dengan kekuatan, dengan kelebihannya, dan saya udah welcome dengan diriku. Ketika orang welcome dengan dirinya, dia bisa dengarkan suara batinnya. Ketika orang mendengarkan suara batinnya, tune-nya akan pada suara Tuhan. Ya. Karena suara batin dalam diri kita itu akan mengarah kepada apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu mungkin akan turun kalau kita hidup di dalam roh. Nah, ini hubungannya itu. Hidup di dalam roh berarti apa? Roh Kudus hadir. Dan kita tahu buah-buah roh misalnya. Kalau orang sudah hidup dalam roh, itu kan 9 buah roh itu mengalir saja dalam dirinya. Sehingga kita dari hari ke hari itu hanya mengulang-ulang berbolak-balik 9 buah roh itu. Hidup dalam sukacita, hidup dalam kasih, hidup dalam ya kesabaran, kemurahan hati, muter-muter itu, dan akhirnya disitulah betul-betul suara Tuhan itu akan terdengar. Tapi kalau kita kemudian dengan diri nggak kenal, lalu keningan nggak pernah kita ciptakan, bagaimana roh itu akan bekerja. Ya. Nah ini, jadi teman-teman, saudara-saudara terkasih, saya rasa ini yang ingin saya sharingkan kepada kita, sehingga saya mengajak kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh paus kita. Ya, kalau dia kemudian bicara soal misalnya hidup dalam keluarga, dia mengatakan begini, pasangan yang mencintai dan melahirkan kehidupan adalah ikon yang benar dan hidup. Ya, pasangan yang mencintai dan melahirkan kehidupan adalah ikon yang benar dan hidup yang mampu mengungkapkan kehadiran Allah. Ini kalau Paus bicara di dalam Amoris Laetitia, ya, ensiklik tentang keluarga, itu dia mengatakan dari keluarga akan terdengar ya suara Tuhan, kehadiran Tuhan lewat apa? Keluarga yang bisa memberikan ya warta bahwa keluarga itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam cinta, dan itulah panggilan kita sebetulnya. Nah, maka ketika Yesus itu lahir di tengah-tengah dunia, dia nggak lahir langsung muncul begitu, tapi dia muncul di tengah keluarga. Karena dia juga merasakan itu di dalam keluarga, dan dia melihat, dia mendengarkan kehidupan dalam keluarga. Children see, children do. Anak melihat, anak melakukan, dan itu yang Yesus alami. Sehingga lewat pengalaman dalam keluarga, Yesus bisa juga merasakan suara Tuhan, suara Bapaknya, lewat mamanya, lewat papanya. Dan dia kemudian juga bisa mewartakan kembali apa yang dia alami tadi yang hidup. Nah ini, jadi sekarang muter-muternya kembali apa? Back to family. Kalau kita mendengarkan ingin suara Tuhan, supaya semakin hidup, yuk kita mulai di dalam keluarga. Supaya suara Tuhan betul-betul terdengar, betul-betul dihidupi. Nah, saya rasa ini sharing saya untuk kita, teman-teman terkasih, mungkin nanti bisa kita tanya saya lebih lagi, lebih mendalam lagi. Nah, itu yang saya berikan kepada kita. Silakan Riana mungkin sebagai moderator
kita bisa langsung diskusi atau langsung memperdalam ini. Begitu, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Romo. Betul Romo, semua dimulai dari keluarga. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah mengajarkan anak-anak? Bagaimana anak-anak mau kenal Tuhan kalau kitanya nggak pernah ngajarin anak-anak tentang Tuhan? Ya, Ya. Dan bagaimana dulu misalnya orang tua kita menyekolahkan kita ke sekolah-sekolah Katolik. Contohnya misalnya saya dulu lahir dari keluarga yang bukan Katolik. Tapi mama, papa percaya kalau pendidikan Katolik itu baik. Jadi mereka menyekolahkan saya di sekolahan Katolik dan di situ saya menemukan cinta yang membuat saya ingin menjadi Katolik. Gimana kita bisa mengenalkan anak kepada Tuhan yang nggak kelihatan kalau mereka nggak pernah merasakan itu? Jadi semua dimulai dari keluarga. Dari keluarga juga perlu dengan action ya. Pasti selalu harus ada action, ya. Kasih dalam bentuk bukan cuma sekedar ucapan aja, tapi kasih dalam tindakan nyata. Dan terima kasih Romo untuk sharingnya. Dan betul banget kalau kita memang harus jangan seperti kambing. Saya benar-benar baru ngeh waktu pas tadi Romo cerita. Iya, jangan gembalain kambing kalau kamunya di depan, kambingnya kabur. Saya nggak pernah perhatiin. Saya bilang, oh ya benar juga ya. Kambing itu nakal. ya, Aduh, jadi kitanya mesti di belakang. ya. Hebat juga ya Tuhan Yesus ya, memperhatikan begitu detail ya. Kitanya Dia yang akan nanya melihat dan nggak ngerti. beda antara domba dan kambing. Ya. Iya Dan kita betul harus jadi domba, ya, jangan jadi kambing. Ya. Maka kambing itu enak kan hanya di sate. Ya, enak hanya di sate itu. Itu kambing. Kalau domba itu memang betul-betul diajak untuk seperti mengenal suara dan sebagainya. Saat gembala. Iya betul Romo. Betul. Terima kasih. Em, Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi em, atau yang mau bertanya sama Romo tentang gimana sih aku sudah membaca kitab suci. Aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Aku udah ikut renungan. Aku udah aktif di mana-mana. Tapi kok suara Tuhan nggak kedengeran? Kalau kalau suara Tuhan masih nggak kedengeran, Romo, hidup kita masih susah, Ya. masih eh, masih babak belur. Yang salah, Romo. Hmm. Nah, seperti tadi, Pertanyaan. siapa yang mau tanya tuh? Pak Stefanus tuh katanya mau Ya. tanya. Selamat Silakan. malam, pagi Romo. Iya. Saya sangat intrik tadi Romo menyebutkan bahwa to know God is to know yourself. Jadi Ya. kita membaca, mengheningkan, tapi juga penting untuk mengetahui diri kita sendiri. Bagaimana kira-kira, adakah practical steps yang kira-kira bagaimana Romo bisa share untuk kita supaya lebih mengetahui diri kita sendiri. Ya. Terima kasih Pak Stefanus ya. Nah, Bapak Stefanus, seringkali ada orang mengatakan perjalanan paling jauh, ya, perjalanan paling jauh itu bukan kita pergi ke matahari, kita pergi ke bulan, kita pergi ke LA, itu nggak jauh, ya, bisa ditempuh cepat sekali. Tapi perjalanan terjauh adalah kita masuk ke dalam hati kita, dalam kedalaman diri kita, ya. Mungkin jaraknya itu dari sini, ya, kalau kita dari kepala, sering banyak orang kan hidup hanya dari kepala tuh, tidak hidup dari hati. Untuk mengubah dari kepala ke hati itu hanya 2 jengkal, 2 jengkal ya, hanya 2 jengkal. Tetapi seorang Agustinus, Anda tahu, Santo Agustinus, itu untuk mengubah hidup dari kepala dan masuk ke hati, mengenal dirinya betul, dia butuh 20 tahun lebih. 20 tahun.
untuk masuk ke dalam dan mengenal dirinya, siapa dia, orang seperti apa, dan dia masuk dalam hatinya, dia betul-betul dia kemudian kenal, oh ya saya itu seperti ini. Saya sudah menyanyiakan Tuhan, saya tidak menghargai mama saya, istri saya, dan sebagainya, dan dia akhirnya bertemu, ini saya. Nah, banyak orang nggak berani dalam keheningan masuk dalam hatinya. Ini. Dan ini yang seperti tadi Riana bilang, banyak orang akhirnya gagal karena nggak kenal dirinya tuh. Dia sibuk ke sana kemari, aktif di mana-mana, tapi untuk merenungkan, tenang, lalu masuk ke dalam. Saya aktif tuh, sebenarnya saya maunya apa sih? Apa yang saya cari? Kadang-kadang kan gitu. Aktif ke sana kemari, tapi ketika namanya nggak disebut, tersinggung, marah-marah misalnya. Nah, itu kadang-kadang orang kan itu mau cari apa sih gitu. Dia nggak kenal dirinya. Mungkin ada anak kepahitan-kepahitan dulu nggak diakui di masa kecil dan sebagainya. Nah, sekarang dia aktif, semua diakui itu. Orang mengenal, ya. Dia nyumbang kemana-mana harus namanya disebut. Kalau enggak, karena lagu favoritnya namaku disebut itu. Misalnya gitu ya. Karena ya semacam gitu. Itu berarti orang itu kan nggak kenal tuh harusnya, nggak kenal dirinya sebetulnya. Tapi ketika orang itu sudah mulai masuk ke dalam dirinya, ke hatinya dalam mau kening dan siapakah saya ini. Sehingga ketika misalnya saya itu tidak disapa, saya nggak tersinggung. Oke. Ketika itu. Jadi step-stepnya adalah gimana kita masuk ke dalam diri kita sebetulnya. Ketika orang udah masuk ke dalam dirinya, mengenal, memberikan waktu hening, ya. Sehingga kalau dulu saya diajari dan ini selalu saya praktekkan sebelum tidur, saya selalu merenungkan, ya, merenungkan sepanjang hari itu. Dari pagi sampai malam itu, aku itu sudah melakukan apa. Dan aku cek and recheck-nya buah-buah roh itu. Ya. Ada 9 buah roh ya. Lalu selama 1 hari ini kira-kira roh mana yang hidup betul di hari itu. Misalnya saya mengatakan hari ini saya membawa sukacita, menyalami orang, kemudian orang penuh sukacita, saya memberkati orang dan meneguhkan orang, itu banyak sukacita. Lalu saya mengatakan, Tuhan thank you, hari ini sukacitaku begitu lengkap, saya bisa. Lalu coba untuk merefleksikan kira-kira hari ini yang belum kulakukan. Sehingga hari itu tidak berlalu begitu saja. Ada orang tiba-tiba kaget, kok sudah hari tanggal ini ya? Karena dia nggak pernah merefleksikan hidup. Ya. Sehingga dalam sepanjang hari paling nggak ada sesuatu. Ya, sesuatu yang hidup dalam diriku. Nah, maka sekarang ini bagus kalau misalnya kita bisa membuat jurnal sebetulnya. Ya. Ini juga langkah. Jurnal hari ini apa yang hidup dalam diriku, yang bertumbuh apa. Kira-kira ini pertumbuhan saya hari ini yang bisa saya lihat. Itu salah satu langkah sebetulnya untuk mengenal diri, tapi juga untuk melihat pertumbuhan kita. Nah, itu kira-kira Pak Stefanus yang bisa kita buat. Jadi ketika kita 1 hari memulai dengan kita berdoa lalu mengatakan Tuhan hari ini saya ingin fokus misalnya buah roh yang pertama kasih. Saya ingin fokus hari ini kasih. Nah, kita refleksikan malam hari apakah ini yang ingin buku tumbuhkan dalam diriku itu betul-betul bertumbuh hari ini. Kalau misalnya sudah, sebutkan kasih Anda itu kira-kira sudah menyebar ke siapa? Oh, sudah menyebar ke istri saya, karena tadi pagi saya itu mau ngantar istri saya shopping misalnya, dan saya tidak ngomel. Ketika istri saya 2 jam itu nggak pulang-pulang belanjanya, udah itu, saya nggak ngomel tuh. Wah, ini berarti saya sudah bertumbuh nih, kasih saya berikan. Oh, kasih saya berikan kepada anggota PD Maria Bunda Allah nih. Ya, saya ternyata hari ini bisa menyapa ketika dia ulang tahun, saya beri sesuatu. Oh, luar biasa. Nah ini, check and recheck-nya seperti itu. Sederhana sebetulnya, tetapi kita ini bertumbuh nih hari ini. Saya bisa menjadi berkat. Ya, semacam itu, Pak Stefanus. Terima kasih, Romo. Jadi saya senang mendengar bahwa prosesnya itu lama sekali ya. Jadi kita tidak sak-dekaknya bisa langsung mengenal diri 20 tahun. Jadi selalu it's a process ya. Jadi mungkin akan berjalan terus ya proses itu ya, Mo ya.
Hanya jangan itu menjadi pembelaan lalu setiap kali lah ini kan proses ya, jadi sabar kamu. Kadang-kadang orang kalah begitu bilang ini kan proses gitu. Tapi proses itu kan pasti ada buahnya. Jadi dilihat tuh apakah buahnya itu semakin nyata enggak. Kalau dia lalu sepanjang segala abad begitu terus ya tanda tanya itu prosesnya enggak jadi-jadi. Terima kasih, Mo. Ya. Ibaratnya mau kalau bikin kue bantut gitu ya, mau. Iya betul ya. Tapi ada kue bentek yang enak loh, atau kerupuk. Kerupuk itu kalau bentek itu malah enak loh. Seringkali dicari itu, yang bentek ini Betul. malah enak. Iya, memang itu adalah proses pencarian diri ya. Nggak usah bilang susah-susah mau mencari diri. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu apa yang kita mau. Kalau ditanya, Ya, mau betul. apa? Mau apa ya? Aku tanya, ayo Riana maunya apa? Ayo Romo maunya apa? Gitu loh. Bisa orang Ya, mikir juga maunya apa ya? Oh terus kayak begini maunya apa? Bingung. Jadi kita harus minta petunjuk Roh Kudus setiap hari. Ya, supaya Roh Kudus pimpin dan bimbing langkah kehidupan kita. Itu yang saya lakukan setiap malam, Romo. Ketika ya, tadi Romo bilang refleksi, ya, setiap malam saya sebelum tidur saya refleksi apa yang saya udah kerjain hari ini. Dan apakah saya sudah menyenangkan hati Tuhan, bikin Tuhan sedih, bikin Tuhan ya. kecewa? Ya, kalau iya, ya saya minta ampun. Tuh ya, kalau saya sudah mengecewakan Tuhan. Dan jangan sungkar untuk minta maaf kalau kita berbuat salah. Itu aja. Iya, terhadap suami juga pasti. Betul tuh. Ada yang komen. Baik, Betul. ada lagi yang mau bertanya sama Romo. Silakan. Kelihatannya pada Busur tadi udah bengong. senyum-senyum tuh, busur tuh. Ya, ini salah satu contoh ibu sibuk, Romo. Ya, Kalau buat saya sih Romo ya. Nah, kalau seandainya kita mau aktif ya, mau bantu istilahnya gitu ya. ya, Buat saya nggak begitu setuju kalau terlalu banyak yang diambil gitu loh. Jadi betul. kadang-kadang orang tuh suka salah kaprah karena karena aktif by being aktif jadi kita kayak orang spiritual padahal kita saking aktifnya gimana sih saking sibuknya nggak ada sempat untuk berdoa juga. Iya kan? Karena dia pikir baik aktif aja kita itu udah personal relationship sama Tuhan. Jadi suka salah kaprah. Udah istilahnya kalau sana bilangnya being religious gitu loh. Iya kan? Tapi nggak Ya, ada personal, nggak ada kalau seandainya nggak ada personal ini juga jadi kosong. Nggak ada personal relationship with God juga kosong jadi akhirnya. ya. Jadi capek ntar jadinya. Benar bisa gampang sensi gitu, gampang kecewa ke sana sini. Ya bisa. Gampang. Terlalu capek juga sih jadinya. Ya. Gitu loh. Betul. Terlalu capek. Setuju saya, Pak Endi. Jadi Ya. memang kalau kita sebagai tanda kutip disebut aktivis ya, aktivis itu, tetapi kita harus punya prioritas, ya prioritas. Dan mana yang harus kita butuh dan perlu. Bahwa kita boleh aktif dimanapun, monggo silahkan, tapi kita perlu ada prioritas. Ya, prioritasnya mana. Jangan sampai kemudian nanti kita kehabisan energi. Ya, karena terlalu aktif di mana-mana, dia mau menghayati kata-kata Injil, di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Waduh, sehingga di mana ada orang berkumpul, dia selalu ada di situ. Itu salah menurut saya. Yang begitu hanya Yesus lah ya. Di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir, itu prinsipnya Yesus. Ya, kalau prinsipnya kita, ya kita harus tahulah ya prioritas tuh. Ya, dan saya selalu mengatakan kita boleh aktif, tapi ingat prioritas Anda adalah keluarga, keluarga Anda. Itu nomor 1. Ya. Kemudian yang kedua, kita boleh aktif tapi ingat bahwa kita ini bukan Superman. Karena kita masih pakai celana dalam di dalam ini ya, bukan di luar celana panjang kita. Ya, kalau itu Superman, kita masih belum seperti itu toh. Nah, kita bukan Superman, kita bukan Supergirl.
kita butuh energi, ya. Dan energi kita itu dari mana? Ya hidup kita dari Allah. Maka kita juga harus mengambil energi itu dari Allah. Nggak dapat tidak loh. Ya kadang-kadang orang cara memandangnya salah. Saya mengambil energi dari kegiatan-kegiatan saya. No. Ya. Energi itu justru kalau dari kegiatan itu kita menyalurkan energi. Tapi untuk mendapatkan itu kita harus intimasi dengan Tuhan, itu menjadi kekuatan kita. Ya. Itu juga menjadi tadi filter kita itu kan itu sebetulnya. Sehingga kita betul-betul bisa ketika saya mengatakan ini dari Tuhan, maka saya filternya ya selalu dari Tuhan itu. Sehingga ketika saya melayani di berbagai macam kegiatan, apakah saya happy enggak dengan pelayanan itu? Kemudian apakah saya juga di situ kemudian semakin ditumbuhkan enggak? Bukan sebaliknya kemudian karena tuntutan ini saya ke sana kemari tuntutan dan tanda kutip kalau itu pencarian diri, maka nanti yang terjadi apa? Kita nanti akan mengalami yang namanya burning out itu. Burning out itu tahu istilahnya apa itu ya? Kita bosan dan kita akhirnya kehabisan. Ya. Banyak para aktivis mengalami itu, burning out itu. Mengalami, aduh kok seperti saya itu. Hidup saya menjadi meaningless ya. Padahal saya aktif di mana-mana loh. Ya karena lupa itu untuk ngecas, lupa untuk hening, tenang untuk mengalami itu. Ya. Maka saya mengajak kita untuk teman-teman juga ini, yang sini juga sebagian besar dari Anda adalah aktivis. Jangan lupa tuh, ya ngecas itu menjadi penting. Ya. Saya di Sydney ini sebagai seorang imam sendiri saya di sini, saya memang punya prinsip saya spiritualitas kehadiran itu penting. Ya, sebagai seorang imam loh. Ya, saya hadir di kelompok bina, di komunitas-komunitas, mereka butuh kehadiran saya sebagai seorang imam. Tapi saya juga selalu mengatakan saya ada waktu untuk sendiri, pribadi. Ya, pribadi, ya, intimisi saya dengan Tuhan itu harus menjadi kekuatan. Sehingga ketika saya datang di komunitas-komunitas, saya berikan energi sukacita saya. Ya, bukan energi saya loyo, kecapean dan sebagainya. Dan mereka, ya ini sharing aja dari saya, itu umat yang saya layani di Sydney itu selalu mengatakan, wih Romo itu kelihatannya kok nggak pernah sedih ya, happy terus. Ya, saya happy, energinya muncul dari Tuhan kok, saya bilang. Dan saya ketika datang ke kelompok bina, ke komunitas-komunitas itu, saya happy itu. Perjumpaan itu membawa sukacita itu. Sehingga saya dengan nyetir sendiri ke sana kemari dan sebagainya, jaraknya juga lumayan, saya enak aja. Tidak menjadi beban ketika saya ke sana. Mau bisa datang nggak? Oke, saya datang. Tadi aduh ke sana lagi. Aduh. Coba bayangkan kalau kita mulai aja udah aduh-aduh itu. Ya gimana kita akan membawa sukacita tuh. Itu. Nah itu. Jadi tetapi saya tetap pegang prinsipnya bahwa saya perlu energi. Itu yang Jangankan ya buat orang awam seperti kita ini ya, yang perlu energi. Saya lihat juga pernah merasakan Pak Romo yang istrinya kosong, omongannya kosong gitu loh, kayak nggak ada isinya gitu, kayak kurang, yang saya rasakan kurang intimasi dengan Tuhan, ya. kosong gitu. Jadi kayak saya juga sama kasihan gitu loh. Saya juga kita perlu mendoakan untuk para Romo juga yang itu, karena kosong gitu loh. Jadi ya. Ya, kita banyak sibuk memberi, tapi kita lupa untuk nge-charge. Ya. Kita lupa untuk minta kekuatan dari Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Kalau kita nggak menempel dengan Dia yang sumber kekuatan kita, ya lama-lama kita menjadi ranting yang layu. Bahkan kalau nggak salah ini dari Romo Eko pernah bilang, Romo Eko yang OSC itu, Ya. dia pernah bilang walaupun dia hidup di komunitas dengan komunitasnya dia, tapi dia ada doa bareng-bareng juga segala macam, tapi tetap mesti doa pribadi juga, tetap mesti ada itu, karena itu saya rasa itu personal relationship ya. Kita boleh ngumpul keluarga gitu ya, tapi mesti punya istri itu loh, yang sama orang tua, sama anak segala macam, sama
ini boleh keluarga boleh ngumpul, tapi kita mesti dekat sama pasangan sendiri gitu. Saya rasa sih gitu. Ya, betul. Ya, jadi saya setuju dengan Riana dan Andy bahwa kedekatan kita dengan Tuhan dan sebagainya itu kan juga bisa dirasakan sebenarnya. Energinya bisa dirasakan. Jadi ketika seseorang itu merasa dekat dengan siapapun, apalagi dengan Tuhan, itu ketika kita ngomong, ketika kita share, itu ada sesuatu kok, gitu ya, bisa dirasakan. Maka benar tadi Andy bilang ada kami romo-romo kadang-kadang ini romo ini terasa kering gitu ya. Ya, apa yang diomongkan, apa yang dia sharekan itu hanya di sini aja itu. Tidak masuk ke dalam yang lebih ke dalam itu. Itu kita bisa merasakan ya. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya nih kita misa, lalu kan ada umat yang bilang, Romo tadi ngomong apa sih? Ngomong apa sih tadi Romo itu? Sepertinya hanya di sini-sini aja gitu. Enggak dari kedalaman tuh. Dan itu sering saya mendengar tuh. Sehingga setiap kali umat itu ketemu Romo, thank you ya. Tadi sharingnya betul-betul touching. Saya merasa itu untuk saya, untuk ini dan sebagainya. Padahal kena betul ke saya misalnya seperti itu. Dan itu saya justru belajar dari pengalaman dengan umat. Dengan saya banyak berkunjung dengan umat. Saya merasakan dengan umat. Kemudian saya membawa itu dalam doa saya. Kemudian saya semacam diberi inspirasi oleh Tuhan. Ya. Sehingga saya itu ketika misalnya misa, itu kehadiran umat itu memberi inspirasi saya untuk khotbah, untuk ngomong. Apalagi kalau umat itu saya kenal. Ya, misalnya saya kenal ya, kenal Sur ya, Sur itu saya misa di LA, Sur. Saya ketika saya udah kenal gitu, itu ketika dia masuk langsung semacam inspirasi ngomong ini, ngomong gini gitu loh, semacam gitu. Ya, itu karena kedekatan karena saya mengenal orang itu, mengenal pengalamannya, kemudian nah sama juga ketika saya semakin dekat sama Tuhan, itu apa yang saya omongkan tentang Tuhan itu mengalir terus gitu. Ya, saya membaca ini begitu inspirasinya itu, aduh ini yang mau diomongkan nih. Ya. Nah, ini pengalaman misalnya saya sangat dekat sama Bunda Maria. Ya, sama Bunda Maria itu saya merasakan itu inspirasinya mengalir terus ketika saya ngomong tentang Bunda Maria itu. Ada saja inspirasi baru untuk meneguhkan orang yang punya devosi kepada Bunda Maria. Itu yang saya rasakan. Dengan saya ketemu orang itu. Sekarang, oh ini ada nilai orang itu yang mirip dengan Bunda Maria, lalu bisa mengangkat itu. Kita bisa memberikan. Dan itu orang lama, aduh thank you. Ternyata benar Romo yang saya alami. Gitu. Ini hanya mungkin kalau saya kenal umat. Kalau saya kenal dengan orang-orang sekitar. Nah, kalau saya hanya di kamar sendiri, nggak pernah berkunjung ke umat dan sebagainya, bagaimana saya kenal mereka? Inspirasi itu muncul. Maka ketika Yesus itu mengajari tentang kita, gimana belusuan tuh, belusuan mengenal umat, mengenal itu kan luar biasa. Maka Romo yang berani belusuan, kenal umatnya di mana-mana itu, dia pasti khotbahnya akan lebih inspiratif, lebih kena daripada Romo yang hanya menunggu panggilan. Ya, Romo menunggu panggilan, kan ada Romo yang ya merasakan saya Romo dibutuhkan, nunggu panggilan aja, tapi nggak mau lebih. Ada yang model begitu. Begitu, Riana Andy untuk. Ya, baik. Terima kasih Romo. Cisur tadi mau nanya apa, Ci? Silahkan, Ci. Enggak, bukan mau nanya, cuma mau share sedikit ya Romo. Buat saya itu yang saya alami sih, suara Tuhan itu halus sekali Romo. Kadang-kadang saya suka enggak aware gitu kalau itu suara Tuhan. Sangat halus sekali. Dan cuman selintas gitu ya. Nah, tapi kalau saya nggak laksanakan, sepertinya ada sesuatu di hati yang ngeganggu. Sehingga saya tuh gundah gitu ya. Aduh, ada sesuatu gitu. Jadi buat saya suara Tuhan tuh seperti itu. Nanti setelah, padahal saya tuh kadang-kadang suka nolak ya dalam arti kata, kalau saya lakukan apa yang seperti Tuhan pesankan gitu, selintas, saya pasti akan ngalami susah nih. Pasti akan begini, begini, begini. Tetapi sepertinya saya dikuatkan bahwa biar gimana pun harus dilaksanakan gitu. Ya mau tidak mau saya laksanakan. Ya memang kenyataannya ya memang Tuhan itu membantu gitu dan hasilnya memang baik. Cuma buat saya pertama kali kalau setiap menangkap suara Tuhan tuh buat saya
halus sekali Romo. Jadi cuma selintas gitu, tapi berulang-ulang. Itu aja pengalaman yang saya alami selama hidup. Terima kasih, Sur. Dan menurut saya seperti tadi ya, suara Tuhan karena halus, maka butuh yang namanya keheningan itu. Ya, kita hening, memberikan waktu untuk kita berdialog dengan Tuhan, untuk kita betul-betul ini suara Tuhan atau suaraku sendiri dan sebagainya. Jadi keheningan menjadi penting. Kan selalu orang mengatakan bahwa dalam stillness itu, dalam keheningan itu, saya betul-betul bisa mendengarkan Tuhan. Tuhan lebih banyak terdengar dalam keheningan. Maka ketika Nabi Elia atau siapa itu ya, yang mengatakan, saya mendengarkan dalam sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi. Ya, itu yang kudengarkan suaranya. Di guntur, di petir, saya nggak dengar ini. Tapi dalam sepoi-sepoi saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan itu betul. Ya, kita butuh waktu ini. Maka Yesus pun, ya ini, Yesus kan selalu, setiap kali dia sudah beraktivitas, dia bilang sama murid-muridnya, oke, kamu ke situ, saya mau naik gunung sebentar. Saya ingin menyepi bentar. Itu Yesus meditasi itu. Maka kalau ada kelompok yang mengatakan meditasi itu sesat, ya dia yang sesat tuh. Ya. Karena Yesus pun itu meditasi. Ya. Apa itu meditasi? Meditasi adalah menyadari kehadiran Allah terus-menerus dalam diriku, itulah meditasi. Dan Yesus selalu aware kehadiran Bapaknya dan dia selalu berdialog. Ya. Setiap kali dia sudah melakukan aktivitas, lalu dia ngomong sama Bapaknya, Bapak, ya, saya membuat report saya hari ini. Ini. Dan dia dan diterima reportnya, oh kamu udah melakukan hal yang baik. Saya memberkati, tak kasih energi terus gitu. Ini seakan-akan begitu tuh. Di akhirnya Yesus selalu juga tampil prima toh. Dia tampil prima ya. Dia di depan 5.000 orang memberikan khotbahnya nggak pakai toa loh, nggak pakai mikrofon loh. Berarti kan powernya pasti kuat tuh. Ya, itu luar biasa. Dan kemana-mana Yesus jalan kaki ya. Ya, nggak pakai Grab, nggak pakai itu. Ya, itu semua energinya dari mana? Dari Bapaknya pasti. Saya yakin itu, saya sangat yakin. Dan itu selalu dikatakan Yesus mencari tempat yang hening untuk berdialog dengan Bapaknya. Dan itulah harusnya yang menjadi sikap kita sebagai pengikut Tuhan, ya mencari keheningan itu menjadi penting sebetulnya. Begitu. Baik, Romo, terima kasih. Terima kasih, Cisur, untuk sharingnya. Ya memang kita harus berlatih untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Kadang-kadang juga kita harus hati-hati karena suara si jahat juga bisa muncul. Ya, selain suara dunia, suara kita. Jadi kita harus belajar untuk sungguh mendengar yang mana suara Tuhan, yang mana yang membimbing kita, yang mana yang mau menjatuhkan kita. Jadi kitanya yang harus aware aja. Makanya kenapa kita harus benar-benar baca kitab suci, baca firman Tuhan, melekat padanya. Jadi kita tahu yang mana kebenaran itu. Baik, Romo. Sedikit, Iya. sedikit yang waktu itu kita pernah dapat belajar minggu lalu ya Malam Tino. Ya, Minggu lalu. 2 minggu yang lalu. Ya 2 minggu yang lalu. Kita ada sama Romo Tino dari Jakarta. Itu dia sempat bilang doa yang Iya, kita manusia tuh kadang-kadang tuh kalau berdoa tuh sama Tuhan tuh very transaksional. Jadi kalau kita ada perlu, kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan, nih loh Tuhan saya udah memberi ini, Tuhan sekarang gantian. Tuhan harus kasih saya ini. Saya udah melayani banyak, saya udah bikin ini, bikin itu. Saya udah bangun gereja, udah segala macam. Terus Tuhan mesti kasih saya berkat loh Tuhan. Jadi transaksional sekali hubungan kita dengan Tuhan. Dulu saya sempat nanya Mariana tentang doa novena. Saya bilang doa novena itu berapa hari? 9 hari. Terus setelah 9 hari berdoa. Masih berdoa? Ataukah kita berdoa cuma 9 hari doang? Maksudnya 9 hari pasti ada maunya. Ya kan? Udah gitu terus diterusin nggak? Gitu loh. Ya kan kita nggak tahu ya. Tapi maksudnya kadang-kadang saya cuma banyak melihat orang suka berdoa untuk ada perlunya doang.
Saya rasa alangkah baiknya, apalagi kita sebagai Katolik, banyak cara, banyak jalan yang lebih dekat ke Tuhan dengan doa-doanya. Ya, banyak cara itu. Luar biasa kayaknya gereja Katolik. Menurut saya sih gitu. Ya. Ini Nancy mau tanya tuh. Ya, silakan Nancy. Ya, thank you kesempatannya. Romo mau tanya gimana caranya menguji Pak, apakah itu suara Tuhan atau suara ego saya atau suara si jahat? Karena saya pernah ditegur oleh teman saya itu lagi sakit, terus saya doain di tim, terus kata apa namanya, ada yang bilang temanmu yang sakit itu dibilang jangan stres gitu. Terus saya bilang ke teman saya yang sakit, kamu jangan stres ya, karena dia sakitnya sakit kanker sih. Jangan stres, aku doain kamu terus gitu. Saya ditegur loh. Saya ditegur. Apa namanya? Dia bilang kamu harusnya menguji dulu, katanya kayak gitu. Kamu harusnya menguji dulu, terus jangan, apakah orang yang mendengarkan itu nanti malah jadi apa namanya, jadi nggak enak ya, maksudnya jadi merugikan atau Ya. tidak gitu. Oke. Terus waduh, salah nih saya gitu kan. Apa namanya, salah nih saya jadinya. Ya udahlah, kalau manusia lama saya ya, ini pembimbing rohani saya loh yang ngasih tahu gitu kan, saya bakal apa namanya, counter gitu. Oh ini kamu denial ya, kamu gak percaya apa kata. Nah itu manusia lama saya, jadi kayak saya mau menekankan lebih ke dia, cuman kan oke nih udah manusia baru, sabar, tenang gitu kan, mengendalikan diri, berusaha untuk mengendalikan diri. Ya udah, dia anggap aku salah, aku minta maaf aja gitu. Sorry ya kalau aku salah gitu. Akhirnya ya udah, jadiin lagi pandangan saya, oh dia lagi sakit gitu kan. Jadi dia mungkin pikirannya lagi kurang apa namanya, ya lagi nggak semestinya. Istilahnya kalau misalnya dia juga udah lahir baru, dia bilang dia udah hidup baru gitu kan, istilahnya apa ya, ada orang yang bilang ya udah terima aja sih gitu kan misalnya. Cuman ya itu sih pertanyaan saya, gimana cara menguji suara itu, Romo? Thank you. Terima kasih Nancy untuk pertanyaannya, bagus nih ya. Jadi ketika kita ini tadi kan sudah saya katakan, kalau itu suara Tuhan pasti diuji dari kebenaran tadi ya. Apakah sesuai dengan kebenaran enggak gitu ya. Itu yang pertama. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran pasti itu bukan suara Tuhan pasti ya. Tetapi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita kan juga membutuhkan apa? Sisi kebijaksanaan kita itu, sisi wise-nya kita. Nah, ketika Tuhan misalnya mengatakan, kamu doa untuk orang itu, dia harus bertobat, ya, misalnya gitu. Nah, ketika kita mendengar suara gitu, kita kan harus memilah-milah. Kita nggak boleh bilang, Tuhan ngomong saya, kamu harus bertobat loh ya. Gitu. Dia bisa langsung tersinggung tuh. Gitu. Jadi Tuhan ngomong begitu, kita punya filter. Ya, filter dalam pengertian, saya harus pinter-pinter ngomongnya. Jangan Tuhan bilang bertobat, langsung saya juga katakan, ini Tuhan ngomong, kamu bertobat loh. Kamu sudah banyak dosa. Itu kan nyakitin gitu. Ya. Ya, tadi benar apa yang Nancy bilang. Ya, kalau dia sudah dibaharui, kalau belum, malah dia akan lebih sakit hati lagi, tuh. Maka ketika kita tahu Tuhan ngomong begitu, kamu doakan dia harus bertobat. Kita bisa pakai bahasa lain. Maka kita diajak juga untuk menjadi apa? Wise, ya, menjadi bijak untuk tahu sikon orang gitu ya. Misalnya kita mengatakan Tuhan berbisik ke kita, orang itu harus kamu tegur tuh. Ya. Nah, ketika kita mendapat bisikan gitu, kita jangan menegur orang itu di depan umum, misalnya. Di depan komunitas lalu bilang, Tuhan, tadi saya dapat bisikan, kamu harus gini, gini, gini. Itu kan nyakitin tuh. Malah ngajak berkelahi itu. Ya, maka kita bisa misalnya ketemu orang begitu, Tuhan ngomong gitu, oke, kita secara pribadi misalnya ngomong, yuk diajak.
misalnya gitu ya, secara pribadi. Secara pribadi pun kalau ngomongnya kita juga harus hati-hati. Kalau kita udah kenal misalnya saya udah tahu Riana modelnya begini, saya bisa aja langsung ngomong, Riana, Tuhan gini loh, kamu harus ini ya. Ini. Dia mungkin terima, tapi ada orang yang nggak bisa langsung terima ketika diomongkan kebenaran. Kebenarannya diomongin itu, dia nggak langsung bisa terima loh. Jadi kita juga harus, makanya itu tadi saya mengatakan mengenal orang itu menjadi penting. Nah, ketika saya ini ya, saya di Sydney ini saya sudah mulai kenal orang tuh gini udah. Lalu kita sudah mulai deket, malah ada orang yang bilang, wah Romo ini baru 6 bulan di Sydney sudah rasanya seperti 6 tahun, bilang begitu. Lalu saya bilang sama mereka, maksudnya apa kamu? Saya bilang, mau ngusir saya bilang, saya gitu. Udah 6 tahun suruh pulang gitu. Enggak Romo gini, tapi saya berani ngomong begitu karena udah deket gitu. Saya bilang, mau ngusir saya bilang. Dan mereka ketawa sambil enggak mau gini-gini. Ya karena saya udah merasa deket tuh. Jadi ketika kita udah deket, itu kita bisa ngomongnya, dan kalau ini bisikan Tuhan bisa langsung gitu ya, to the point, just gitu. Tapi kalau belum, kita harus bijak. Ya, itu. Jadi kita selain ngeceknya pertama, suara Tuhan itu selalu ada berhubungan dengan soal kebenaran. Ya, kebenaran. Yang kedua, kita dari pihak kita itu harus juga bijak. Ya, bijak, tidak langsung, semua langsung diomongkan di depan. Itu karena kita harus melihat situasinya. Lalu kalau orang sakit, kita juga harus tahu. Apalagi orang sakit cancer misalnya. Dia semacam sudah divonis Tuhan, tanda kutip. Hidupnya nggak lama lagi. Orang biasanya sensi loh. Orang yang sakit itu kan sensi. Nah, kita harus juga hati-hati ngomongnya. Ya, kita ngomongnya harus hati-hati. Kita nggak boleh sembarangan untuk mengatakan itu. Ya, jadi gitu sih. Saya rasa sisi kebijakan kita itu harus kita belajar banyak. Ya, maka tadi kalau Nancy udah mengatakan karena saya udah dikenal udah di hidup baru, lalu saya harus sabar. Nah itu kita belajar dari situ, sabar. Dari kesabaran itu kita diajak untuk belajar. Oh, pasnya apa? Ternyata saya ngomong begini, malah dikomplain tuh, dinai. Ya, tapi sekarang saya harus dengan cara yang lebih bijak lagi. Begitu kira-kira Nancy. Ya, baik. Terima kasih Romo. Memang amat sangat penting ya kita untuk selalu minta rahmat kebijaksanaan dari Tuhan. Agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita kerjain. Saya jadi ingat satu, Mo. Tiap pagi saya bikin renungan harian dan selalu saya mengingatkan diri saya selalu nanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan Tuhan? Apa yang Engkau ingin saya kerjakan untuk Engkau? Bukannya apa yang saya mau Tuhan, tapi apa yang Engkau mau saya kerjakan untuk Engkau. Karena Engkau tahu yang terbaik dan Engkau pasti tahu apa yang terbaik yang harus aku katakan, yang harus aku kerjakan, yang harus aku lakukan. Jadi tolong Tuhan, Engkau yang pimpin dan bimbing aku. Dan sungguh saya bersyukur kepada Tuhan ya, kalau Tuhan terus tunjukin jalan-jalannya. Dan karena itu makanya saya dapat inspirasi ini untuk sharing satu lagu sebelum kita menutup acara ini. Nanti Nancy yang akan nyanyiin lagu ini. Karena kenapa? Ketika pertama kali saya dengar lagu ini, itu lagunya amat sangat menguatkan. Dan setiap kali saya nyanyiin, saya bilang, waduh, Tuhan amat sangat kenal sama saya ya. Saya bilang, ini salah satu kata-katanya sampai saya bilang, sampai saya dengerin bolak-balik dan saya bilang, Tuhan mengenyangkanku, memeliharaku. Aku bilang sampai aku segini besar. Karena Tuhan memelihara aku. Lewat Sampai ending saya ya. bilang, benar, gila. Kita bilang, wah gila luar biasa ya Tuhan. Kita amat sangat mengenal kita. Berarti Tuhan tuh menyayangi kita secara detail. Benar-benar Mengasihi secara detail. Tuhan kenal kita secara detail, kita siapa. Gitu ya. Apalagi kalau kita mau menempel sama dia, Tuhan akan lebih
apa namanya mengenyangkan ya, akan lebih apa namanya lebih dekat sama kita dan memberikan kita yang terbaik. Itu aja. Terima kasih Romo, terima kasih untuk teman-teman untuk sharingnya, untuk waktu kebersamaannya. Sebelum kita mendengarkan lagu tersebut, saya akan sharing satu screen dulu. Oke, baik. Buat teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Mohan, yang di Amerika silahkan diesel ke saya Riana 650-580-3488. Dan untuk teman-teman yang di Indonesia silahkan ditransfer ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang dengan account number 182222 duanya 5 kali 077 dan tolong bukti transfernya dikirim ke WA saya jadi saya tahu siapa-siapa yang sudah mengirim. Dan 100% dari semua persembahan kasih yang teman-teman berikan, kita akan berikan untuk Mohan atau untuk pembicara-pembicara kita. Semua acara ini kita lakukan dan kita masih ada di sini hari ini karena kebaikan hati Tuhan dan kebaikan hati teman-teman. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, Nancy boleh nyanyi lagunya Nancy sekarang. Kita akan habis Nancy nyanyi, nanti kita akan tutup dengan doa berkat dari Romo ya. Silakan Nancy. Mari kita menaikkan sebuah pujian meskipun musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Terima kasih. Ya, dia selalu menjaga kita. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Jangan pernah kita lupa kalau Dia yang menciptakan kita, Dia akan menjaga kita. Kita harus selalu percaya dan selalu melekat kepadanya. Romo, kita mohon berkat dari Romo Ya. sebelum kita akhiri acara kita, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih Nancy untuk lagunya yang luar biasa. Itu lagu itu juga saya senang, ya. Saya juga tahu lagunya, sering menyanyikan. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berkat agar kita semakin menjadi orang yang peka terhadap bisikan suara Tuhan, dan kepekaan itu menjadikan kita juga peka terhadap seruan undangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersatu dalam doa. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami boleh pada malam hari ini, pada pagi hari ini, boleh berjumpa satu dan yang lain, dan kami belajar untuk semakin peka terhadap bisikan-Mu, dan lewat kehidupan kami bisa menjadi penyalur dan penyuara suara-Mu sendiri, sehingga semakin banyak orang mendengarkan dan merasakan seruan-Mu, merasakan bisikan-Mu lewat kehidupan kami. Tuhan yang makasih, pakailah setiap pribadi untuk senantiasa menjadi alat-Mu. Dan saat ini kami serahkan, semoga kami juga menjadi orang-orang yang semakin peka dan semakin mau dipakai. Sehingga semakin banyak orang juga Kau beri kesempatan untuk mampu mendengarkan suara-Mu, dan kami Kau pakai menjadi alat-Mu. Tuhan, tuntun kami dan berkatilah kami dengan rahmat-Mu yang melimpah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya bersama-sama dengan kita di sini. Dan sampai berjumpa kembali Romo. Nanti acara yang akan datang, nanti kita minta Grace untuk undang Romo kembali. Kapan-kapan kalau lagi ke Amerika mampir Mbok ya. Saya di San Francisco, Ya. Romo. Iya, Kasih waduh. Romo. Ya, salam di San Francisco. Salam untuk Sinta ya. Sinta di sana. Ya. Iya. Kasih Romo. Iya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Romo. Sehat-sehat selalu. Tuhan berkati Ya. perjalanan dan pelayanan Romo di Sydney. Oke. Ya. Halo, terima kasih semuanya. Nah, jam 12 Mohan, terima kasih. Ya, thank you. Mohan, God makasih, bless. bye. Terima Bye. kasih. Ya.